sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya memimpin doa ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Yang pertama ada Dwi, ada Melia, Ibu. Aida. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Ampar Pisang. Baik, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di PPT Ibu. Itu ada 3 gambar. Siapa yang tahu itu gambar apa saja? Angkat tangan. Baik, Melinda silakan. Yang nomor 1 bermain teman-teman. Bermain apa? Bola. Baik, yang gambar 2 bermain apa? Yang bisa dikatakan itu Posisi. ya, bermain posisi. Yang ketiga gambar apa? Bola. Apa itu? Iya, benar. Coba tangan dulu. Anak-anak, gambar-gambar yang ada di PPT Ibu ini adalah termasuk gaya. Nah, siapa yang tahu gaya itu apa? Dari dulu, silakan. Tarikan dan dorongan. Ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jawabannya udah benar semua ya. Gaya merupakan dorongan, tarikan, tekanan itu benar yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan benda yang tadinya diam menjadi berpindah tempat. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang bab 3, yaitu gaya yang ada di sekitar kita. Untuk materinya adalah gaya otot dan gaya gesek. Untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Dan juga peserta didik mampu memahami konsep gaya otot dan gaya gesek serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan video yang ada di PPT Ibu. Nah, gaya tadi apa? Suatu tarikan dan dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Contohnya tadi apa? Pada video tadi Mengajar. Oke, Mas ya. Nah, macam-macam gaya itu ada banyak, ada 5. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Namun untuk pembelajaran hari ini dikhususkan kita belajar terkait gaya otot dan gaya gesek saja. Nah, anak-anak, untuk gaya sendiri, untuk gaya otot sendiri itu bukan hanya manusia saja yang bisa melakukannya, namun juga bisa dilakukan oleh Hewan. Nah, di video ini kan ada contohnya gaya otot pada kuda, yaitu pada saat menari. Untuk contoh yang lainnya, gaya otot yang terjadi pada hewan ada yang tahu? Selain kuda, Tapi kerbau bahasa salah. ya benar, tepuk tangan dulu buat itu. Nah, ini adalah contoh gaya gesek, yaitu ini contohnya apa? Mendorong menggerakkan. Baik, untuk yang gaya gesek tadi ada 2 kan, macamnya itu 4 ya. Merugikan. Ya, yang merugikan, satunya yang menguntungkan. Yang menguntungkan contohnya apa? Pada saat kita sedang Berjalan. Lalu yang merugikan? Yang mendorong menggerakkan. Nah, di sini kita punya satu permasalahan. Baca ya, 3, 2, 1. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Nah, ayo bagaimana cara
ada yang tahu? Didorong, baik, didorong kata Adinda Dwi. Yang lainnya selain didorong bisa diapakan? Diangkat, didorong, diangkat. Lalu jawabannya yang lainnya ditarik. Oke, jadi ada 3 gaya ya, didorong, ditarik, dan diangkat. Nah, jawabannya udah benar. Lalu ada permasalahan lagi, ayo dibaca. Akhirnya berhasil juga. Ternyata berhasil juga. Apakah ada cara lain agar besok kita memindahkan lebih mudah dan lebih ringan? Nah, anak-anak, ternyata setelah Tono dan Tini menarik, mendorong, dan juga mengangkat, ternyata masih keberatan untuk memindahkan kontainernya. Nah, apakah anak punya cara lain untuk memindahkan kontainer tersebut? Dikasih roda. Kita cek ya jawabannya. Nah, ini benar, jawabannya adalah memberi roda. Nah, anak-anak, jadi gaya dorong atau gaya tarik yang diberikan dapat menyebabkan terjadinya gesekan antar kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Makanya tadi kontainer yang diangkat dan ditarik itu terasa berat, karena semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya benda susah bergerak ketika didorong. Nah, salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda pada kontainer. Cara ini untuk memperkecil gaya gesek sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberi gaya dorong dan tarik. Nah, setelah anak-anak menjawab permasalahan yang ada di PT Ibu, sekarang Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama ada Haidar, Meme, dan juga Adinda Dwi. Untuk kelompok yang kedua ada Tia, Melinda, dan juga bisa dibagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Ibu bacakan dulu untuk petunjuk umumnya. Yang pertama adalah berdoa sebelum mengerjakan LKPD ini. Yang kedua, duduk sesuai dengan teman sekelompoknya. Apakah sudah duduk? Sudah. Lalu yang ketiga, kerjakan LKPD dengan benar dan teliti. Yang keempat, kerjakan soal LKPD dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Ibu. Untuk sekarang anak-anak dipersilakan untuk menjawab soal LKPD-nya ya. Diberi waktu 30 menit. Nomor 3 ini jawabannya apa ya? Untuk nomor 3 itu soalnya bisa dibacakan. Aktivitas apa yang tidak memerlukan gaya? Ayo, aktivitas apa yang kalian lakukan setiap harinya pada saat malam hari itu? Tidur. Iya, benar, tidur. Makan kan menggunakan apa? Tangan berarti memerlukan gaya apa? Gaya otot. Berarti makan bukan termasuk aktivitas yang tidak memerlukan gaya. Baik. Kan ada dorongan. Iya. Bu, gaya dorong apa ada? Ya, Gaya dorong apa ada? Seperti bahwa ini. gaya dorong. Iya. Ada gaya dorongan, gaya tarikan. Itu termasuk gaya otot juga. Baik, karena waktunya sudah habis, langsung aja siapa yang mau mempresentasikan Nomor 1. Iya, kita. Nomor 1. Ya. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mempresentasikan, saya Adinda, saya Bebe, saya Nela. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Nomor 1, mengapa waktu mainan bisa bergerak lebih jauh saat didorong di jalan yang halus dibandingkan di jalan yang berbatu-batu? Karena diberi gaya dan permukaan yang halus itu akan memberi gaya lebih besar daripada yang di batuan. Baik, apakah dari kelompok 2 jawabannya sama atau ada jawaban yang berbeda? Berbeda. Boleh dibacakan?
Baik, berarti dari kelompok satu masih kurang tepat ya. Iya, Bu. Harusnya gaya yang terjadi ketika mobil berada di jalan yang halus itu adalah gaya fisiknya semakin Kecil. sehingga jalannya semakin Cepat. dan lurus. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal KBD, sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Iya, Bu. Nah, gimana? Udah pada ngantuk? Udah. Mari kita tepuk-tepuk dulu. Oke. Satu, dua tepukan yaitu tepuk semangat. Anak-anak udah tahu kan? Tepuk semangat. Satu permainan. Apa, Jadi, Bu? kalau pagi tepuknya satu, kalau siang tepuknya dua, kalau malam tepuknya tiga. Oke, pagi, siang, malam, siang-siang. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Oke, siapa yang menambahkan lagi? Gaya dorong, gaya tarikan. Hari ini Gaya adalah tarikan dan dorongan. pakai suatu benda. Jangan lupa. Gaya Bu. Kita ada apa saja? Tapi kan gas, Otot, gesek, dorong, koordinasi, Ye. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang gaya. Ibu ulang ya, gaya itu merupakan dorongan tarikan yang dilakukan oleh manusia ataupun hewan yang dapat mengakibatkan benda-benda menjadi bergerak dan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Untuk gaya sendiri itu ada banyak, ada 5. Namun di pembelajaran hari ini kita hanya belajar 2 gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Untuk contohnya tadi, pada saat manusia bersepeda, lalu pada saat hewan kuda menarik sapi membajak sawah, pada saat sapi membajak sawah. Lalu untuk gaya gesek contohnya tadi apa? Pada saat berjalan, pada saat berjalan. Oke, baik anak-anak. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan kasih jempol 2, kalau sangat membosankan jempolnya terbalik. Ayo 3, 2, 1. Oke, berarti hari ini pembelajarannya cukup menyenangkan ya. Anak-anak belum selesai untuk menempelkan gambar-gambar dari gaya otot dan gaya gesek. Nanti anak-anak bisa melanjutkan menempelnya di rumah ya. Iya, Bu. Jangan lupa untuk gambarnya itu diberi keterangan itu termasuk gaya otot atau gaya gesek, dan juga diberi keterangan terkait aktivitas apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Ibu harap untuk pertemuan berikutnya anak-anak lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Oke, Iya. silakan maju.